Suamiku Om Tentara. S2. Bab 087. Mas, kamu kok ngomong gitu sih? Tegur Bu Hapsari. Papanya Valeri berdeham pelan. Loh, saya hanya tanya biasa aja kok, nggak ada maksud apa-apa. Hafiz tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Tapi Hafiz nggak minta ke Pak Ali untuk dapat job itu kok, Pak. Justru Pak Ali yang nawarin dan maksa-maksa Hafiz, jadi ya nggak bisa dibilang gitulah, sahut Valeri berusaha membela Hafiz. Nggak apa-apa Mbak Valeri, itu memang benar kok, lagian saya juga nggak akan lanjut ke dunia modeling, bukan passion saya. Jadi ya yang kemarin hanya sebagai tambahan pengalaman saja. Tante Sari, sepertinya saya nggak bisa ikut makan siang. Saya nggak bisa lama-lama dan harus segera pulang. Bu Hapsari tampak kecewa. Aduh, kita makan siang sebentar saja, ya nak Hafiz. Hafiz menggeleng. Saya mohon maaf, tapi keponakan saya sedang menunggu. Saya kasihan kalau membuat dia menunggu lebih lama. Bu Hapsari akhirnya menyerah. Ia tidak bisa memaksa Hafiz juga. Lain kali tolong terima ajakan tante untuk makan bareng ya, Fiz. Hafiz mengangguk. Insya Allah, Tante Sari. Setelah itu, Hafiz pun pamitan kepada papanya Valeri. Lalu, ia diantar keluar oleh Valeri dan juga Bu Hapsari. Setelah Hafiz pergi, anehnya Valeri masih berdiri di sana. Bu Hapsari memandangi Valeri dan bingung dengan reaksi sang anak. Kok ngeliatin Hafiz terus, Val? Kenapa? Tanya mamanya. Valeri kaget. Hah? Enggak. Mana ada Valeri ngeliatin dia? Bu Hapsari tertawa geli. Enggak usah panik gitulah. Mama lo hanya nanya. Ngomong-ngomong, Mama suka sama laki-laki kayak Hafiz itu. Tahu memperlakukan wanita dengan benar. Tutur katanya lembut pula. Valeri mengangguk. Ia setuju dengan ucapan mamanya. Gara-gara ucapan mamanya, Valeri juga jadi semakin kepikiran. Mengapa perasaannya menjadi tidak jelas? Entah mengapa segala hal mengenai Hafiz menjadi begitu menarik di hatinya. Valeri membatin, masa sih aku? 22. Malam harinya, Valeri dan Zaida mengobrol melalui telepon. Valeri dengar kalau Perwira sudah keluar dari rumah sakit, jadi pasti bocah lucu itu sudah sembuh. Apa masih rewel, Bu? Tanya Valeri. Sudah sejak 15 menit yang lalu mereka mengobrol satu sama lain. Zaida tertawa. Ya namanya bocah, Val. Rewelnya pasti ada. Tapi alhamdulillah udah sehat. Yang penting sehat dan mau makan dulu saja. Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Terus sekarang anaknya di mana, Bu? Jadi pengen ngobrol juga hehe. Wah, sayang sekali Perwiranya lagi jalan-jalan sama Hafiz. Anak itu lengket banget sama omnya. Mungkin karena omnya baik, Bu, sahut Valeri. Zaida tertawa mendengar pujian tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara ocehan Perwira dan juga salam dari Hafiz. Mereka berdua rupanya sudah pulang. Oh, itu mereka udah pulang, Val, kata Zaida. Valeri seketika diam, padahal, tadinya ia banyak bicara. Ia bingung sendiri. Mengapa pula ia harus tegang perkara mendengar dari Zaida bahwa Hafiz dan Perwira sudah kembali. Di seberang panggilan, sayup-sayup Valeri mendengar suara Zaida yang berbicara dengan Hafiz. Zaida juga menyebut-nyebut nama Valeri. Ini Mbak lagi teleponan sama Valeri, Fiz. Dia nanyain Perwira tapi masih kamu bawa jalan-jalan. Hafiz tersenyum kemudian menceritakan apa yang ia alami tadi dengan Bu Hapsari, mamanya Valeri. Tadi siang Hafiz nggak sengaja bantuin mamanya Mbak Valeri. Zaida kaget. Oh ya, bantuin gimana, Fiz?
Tadi aku lagi beli buah di pertokoan gitu terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak karena tasnya dicopet. Kebetulan copet itu lari ke arahku, ya udah aku jegal saja kakinya. Copet itu jatuh terus aku tahan dia. Tapi tadi ada bapak-bapak sama pemuda area situ yang bantu juga. Nggak tahunya ternyata ibu itu mamanya Mbak Valeri, jelas Hafiz. Zaida melebarkan kelopak matanya. Ia bangga dengan adiknya yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Zaida kembali ke panggilan itu. Jadi Hafiz bantuin mama kamu ya, Val? Iya, Bu. Saya beneran berterima kasih. Zaida langsung menyalakan loudspeaker dan suara Valeri bisa didengar oleh Hafiz. Hafiz, sekali lagi saya berterima kasih sama kamu udah bantuin mama saya, kata Valeri. 23. Hafiz tersenyum tipis. Sama-sama, Mbak. Itu hanya bantuan kecil kok dan kebetulan aja saya ada di sana, jadi nggak usah berterima kasih terus. Kamu emang mengagumkan, Fiz. Keren banget, ucap Valeri tanpa sadar. Sayangnya, Zaida dan Hafiz tidak begitu jelas mendengar perkataan Valeri karena suaranya mendadak macet-macet. Apa Mbak? Tanya Hafiz. Valeri tersadar dan buru-buru meralat ucapannya sendiri. Maksudnya, mama saya kagum sama kamu. Katanya kamu keren. Tante Sari saja yang terlalu ramah, Mbak. Setelah itu, obrolan kembali kepada Valeri dan Zaida karena Hafiz sudah ditarik-tarik oleh perwira karena diminta untuk menemaninya bermain. Val, lain waktu kalau luang, coba ke sini. Sudah lama juga kamu nggak ke batalion sini kan? Kita ngobrol lagi. Yang di rumah sakit waktu itu masih kurang puas, ucap Zaida seraya tertawa kecil. Valeri jelas langsung menerima ajakan tersebut. Besok siang saya kosong kok, Bu. Kalau mau saya bisa ke sana besok. Wah, boleh-boleh. Saya tunggu ya. Siap, Bu Zaida. Nanti saya kabarin lagi ya. Lalu, panggilan mereka pun selesai setelah janjian itu. Esok paginya, Robert tiba-tiba datang tanpa berkabar sama sekali. Valeri tentu saja kaget. Apa pula kepentingan pria itu sampai harus ke rumahnya pagi-pagi? Valeri dan keluarganya saja bahkan belum memulai sarapan. Tentu saja, kedatangan Robert disambut baik oleh keluarga Valeri, terutama oleh papanya. Mereka langsung mengobrol akrab di ruang tamu. Valeri langsung ke depan dan menghampiri Robert. Mau ngapain kamu ke sini? Kok nggak kabar-kabar dulu? Papa Valeri menegur anaknya, "Hush, kamu sama tamu kok gitu sih, Val?" Valeri cuma heran aja kenapa Robert nggak kabar-kabar dulu kalau mau ke sini, Pak. Ya meskipun nggak kabar-kabar juga nggak masalah, Val. Robert nyengir karena dibela oleh papanya Valeri. Sebenarnya aku kemari mau jemput kamu, Hani. Kita berangkat bareng, ya. Valeri menganga. Berangkat bareng. Perasaan kerjaan kita beda tempat deh. Lagian kamu mampir ke sini dulu tuh si Abel gimana? Kasihan banget asisten kamu itu ditinggal-tinggal mulu seenaknya. 24. Robert menjentikkan jemarinya. Abel nanti berangkat sendiri. Valeri geleng-geleng kepala. Astaga, kamu ini. Cemon, aku kangen sama kamu, tahu. Nanti pulangnya kita bisa jalan-jalan bersama. Valeri menggeleng. Aku nggak bisa. Nanti siang aku ada janji temu dengan teman lama. Kami udah jarang nggak ketemu karena kesibukan masing-masing jadi aku mau ketemuan sama dia. Is it amen? Sahut Robert. No, perempuan kok. Lagian kalau laki-laki juga kenapa? Robert menatap tajam kepada Valeri atas jawaban itu. Namun, ketika Valeri kembali menatapnya lagi, Robert langsung memasang senyum sumringah khasnya. Ia kecewa karena tidak bisa jalan-jalan berdua dengan Valeri,
tetapi setidaknya ia bisa mengantar wanita itu ke tempat kerjanya pagi ini. Robert, kita mau sarapan. Ayo kamu gabung sarapan juga, ajak papanya Valerie. Robert langsung menerima dengan senang hati. My pleasure. Mereka pun kumpul berempat di meja makan. Papa dan mamanya Valerie duduk berdampingan sementara di seberang meja mereka Valerie dan Robert juga duduk berdampingan. Mereka membicarakan banyak hal, Robert lebih banyak mengobrol dengan papanya Valerie, sementara mamanya hanya berbicara sedikit. Lalu, tanpa sungkan-sungkan Robert juga menggoda Valerie di meja makan itu. Valerie sampai menghela napas panjang saking herannya dengan perangai Robert yang tidak tahu tempat. Untungnya orang tua Valerie sudah mengenal Robert juga, jadi ia tidak perlu menjelaskan macam-macam. Selesai sarapan, Robert dan Valerie pamitan kemudian berangkat bersama. Di perjalanan itu, Robert seperti biasa, pasti selalu mengajak Valerie membicarakan banyak hal. Kebanyakan hanya obrolan ringan, candaan, dan juga godaan seperti biasa. Valerie sudah biasa sejak pertama kali mengenal Robert. Kamu tidak ada niatan untuk membuka hati lagi, For me, maybe? Tanya Robert tiba-tiba. Valerie kaget Robert tiba-tiba membahas itu. Ia melirik Robert yang sedang menyetir dalam diam kemudian menggeleng. No. Karirku lagi bagus, aku nggak mau kena skandal. Robert terkekeh. Skandal? Kenapa kamu malah memikirkan soal skandal? Jika kamu serius membuka hati, iting semuanya akan baik-baik saja. It's not that simple, Robert. Aku memiliki alasan sendiri. Robert mencebik. I'm kinda curious. Sebenarnya kamu takut terkena skandal atau masih trauma? Dek. Jantung Valerie mendadak memompa lebih kencang. Trauma? Kah? Jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam Valerie mengamini ucapan Robert. Namun, ia hanya diam. Cek, lebih baik kamu fokus saja menyetir. Aku tidak mau nanti pulang hanya tinggal nama. 25. Robert tertawa. Ia sendiri sadar kalau Valerie berusaha mengalihkan topik pembicaraan karena masalah trauma itu tiba-tiba dibahas. Hei, Cemon, kalau kita bersama, media pasti akan senang kok. Valerie memijat sekat hidungnya. Kau mengincarku untuk popularitas media. No, of course not. Maksudku adalah, kamu tidak akan terkena skandal atau apapun. Lagi pula aku juga masih single, jadi skandal dari mana yang akan kau dapatkan? Valerie mengendikkan bahunya. Seperti nggak paham media saja. Mereka bisa mengulik kisah hidupmu dari bertahun-tahun lalu kemudian membuat narasi aneh-aneh. Robert mulai merengek. Seperti biasa, ia tidak pernah bisa berhenti flirting kepada Valerie. Berhubung Valerie juga sudah hafal dengan sikap Robert yang itu, ia tidak pernah menganggapnya serius. Lagi pula, sejak awal Valerie hanya menganggap Robert sebagai temannya saja. Akhirnya, mereka pun sampai di lokasi Valerie. Di sana, Valerie segera turun dari mobil, tetapi Robert lagi-lagi merengek. So, kapan kita jalan bersama? Jangan membuatku menunggu terlalu lama, baby. Valerie mengangguk. Kapan-kapan kalau nggak sibuk. Sudah ya, aku masuk dulu. Bye. Bye, bye, baby. Robert melambai-lambaikan tangannya dengan senyum lebar ceria. Setelah menyelesaikan proyek hari ini, Valerie langsung pamitan dengan semua kru. Ia sudah memiliki janji temu dengan Zaida dan akan datang ke sana. Berhubung tadi pagi ia pergi ke studio dengan diantar Robert, akhirnya ia menghubungi Pak Imam dan satu supir keluarganya yang lain untuk datang ke sana membawakan mobilnya. Sekitar setengah jam menunggu, Pak Imam dan supir keluarga yang satunya datang dengan 2 mobil.
Kunci mobil Valeri langsung diberikan kepadanya oleh Pak Imam sementara dia akan pulang bersama dengan supir satunya dengan mobil yang kedua. Makasih ya, Pak Imam. Maaf ngerepotin, kata Valeri. Pak Imam mengangguk. Nggak apa-apa, Non. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu, Pak. Iya, Non. Silakan. Valeri pun menuju ke batalion. Ketika menyusuri jalanan di dekat batalion itu, Valeri jadi teringat dengan kenangan lama. Setelah ia bercerai dengan Dirga, Valeri tidak pernah lagi ke sana. Bukannya ia belum move on dengan Dirga. Ia sudah lama melupakan perasaannya kepada pria brengsek itu. Namun, luka hatinya masih membekas hingga sekarang. Kenangan buruk itu tetap saja tidak bisa pergi begitu saja. Valeri sampai di batalion. Ia langsung lapor kepada tentara yang berjaga di pintu depan bahwa ia ingin bertemu dengan Zaida dan sudah janjian. Setelah dikonfirmasi kepada Zaida langsung, barulah Valeri diizinkan masuk. Kedatangan Valeri di rumah Zaida langsung disambut baik oleh wanita itu. Namun, ia melihat Zaida seperti 26. Sedang sibuk. Gimana kabarnya, Val? Kamu habis kerja langsung ke sini, ya? Tanya Zaida. Valeri mengangguk. Iya, Bu. Tadi langsung aja ke sini. Perwira gimana? Sudah seger lagi? Zaida tertawa. Aman. Cuma agak rewel aja kadang-kadang. Biasalah anak kecil. Valeri mengedarkan pandangannya. Kok saya nggak melihat Hafiz, Bu? Apa sudah kembali ke kampung? Oh, enggak. Hafiz sudah duluan ke pondok tadi pagi soalnya Pak Kiai sakit. Sebenarnya, saya juga mau ke pondok ini. Tadi dikabari dadakan kalau Pak Kiai sakit, jadi nggak enak mau batalin pertemuan kita juga, Val. Maka dari itu, mohon maaf banget kayaknya kita nggak bisa ngobrol lama-lama hari ini. Valeri mengangguk. Oh begitu, ya nggak apa-apa sih, Bu. Saya minta maaf juga karena datang langsung nggak konfirmasi dulu sekiranya Ibu ada kegiatan. Zaida menggeleng. Enggak, bukan salah kamu kok, Val. Memang kabar Pak Kiai sakit juga mendadak. Zaida malah tiba-tiba kepikiran sesuatu. Ia tidak mau Valeri langsung pulang. Apalagi mereka juga jarang bertemu, tetapi masalahnya Zaida juga harus segera ke pondok untuk melihat kondisi Pak Kiai. Valeri, apa setelah ini kamu masih ada agenda kegiatan? Tanya Zaida tiba-tiba. Valeri menggeleng. Enggak ada sih, Bu. Agenda hari ini udah selesai. Gimana kalau kamu ikut saya aja ke pondok sekalian? Tawar Zaida. Valeri terkejut tiba-tiba ditawari untuk ikut ke pondok. 27. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Ke pondok? Tanya Valeri memastikan. Zaida mengangguk. Iya, ayo ikut saya ke pondok. Sekalian jalan-jalan di sana. Melihat-lihat suasana baru, hehe. Valeri heran sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Zaida hingga memiliki ide spontan seperti itu. Ia pun menggeleng. Waduh, saya nggak bisa, Bu. Loh, kenapa? Katanya kamu sudah nggak ada agenda lagi setelah ini. Ya memang nggak ada, Bu. Tapi, kan ini Bu Zaida sama keluarga mau ke sana untuk menjenguk Pak Kiai. Saya bukan anggota keluarga, masa iya saya ikut? Kan aneh. Selain itu, saya juga nggak berhijab. Pakaian saya seperti ini pasti nggak boleh masuk ke dalam, kan? Zaida memperhatikan pakaian Valeri. Wanita itu memakai celana jeans panjang dan kaos yang ketat. Bagian luarnya ditutup dengan jaket yang tidak dikancingkan. Rambut Valeri diikat ponytail sama seperti biasa. Kalau soal pakaian gampang saja, kamu bisa pakai gamis punya saya,
Val, bukan baju bermerek kayak punya kamu sih, tapi nyaman kok. Valerie bimbang. Ajakan Zaida membuatnya bingung. Entah apa tujuan Zaida tiba-tiba mengajaknya ke pondok, padahal Valerie tidak ada hubungannya sama sekali dengan pondok. Mereka ketemuan saat ini juga sebenarnya hanya ingin mengobrol satu sama lain saja. Tapi Bu, ayo dong, Val. Sekali ini saja. Waktu kita untuk ketemuan sangat terbatas karena kamu sibuk dan sekarang ketika kita bisa ketemuan malah nggak bisa lama-lama. Saya pikir kalau kamu ikut ke pondok sekalian jalan-jalan ya kita bisa mengobrol juga. Valerie terdiam. Zaida sampai membujuknya seperti ini. Beneran nggak apa-apa saya ke sana, Bu? Yang melarang juga siapa, Val? Santai aja. Valerie menghela napas panjang dan akhirnya mengangguk. Ya udah, Bu. Saya ikut. Senyum Zaida melebar, tentu saja ia senang sekali. Zaida langsung mengajak Valerie ke kamarnya dan mengganti pakaian dengan gamis milik Zaida. Valerie bingung harus memakai yang mana. Pakaian Zaida semuanya gamis dan kerudung panjang. Yang ini bagaimana? Tanya Zaida sambil menunjukkan sebuah gamis berwarna krem polos. Valerie mengangguk. Yang mana saja, Bu? Zaida mengiyakan. Ya sudah, saya keluar dulu dan kamu ganti baju ya.